warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon ridhonya, ikhlasnya. Yo, ada ceramah lagi lama lagi. Paling lama 7 menit ya. Saya ingin menyampaikan ada 5 hal yang harus kita jauhi agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 hal tolong dijauhi. Yang pertama apa? Hibah, gosip, fitnah yang tujuannya menghina, merendahkan, meremehkan, menyakiti, menggunjing. Apa itu menggunjing? Ngobrolin, membicarakan kekurangan orang. Ini lagi puasa, tolong jauhi ini. Mengumpat, memfitnah. Kemudian apa itu mengumpat? Ngomongnya kotor, kasar, ucapan jorok. Tolong itu lagi puasa. Sumpah serapah, caci maki sama orang, subhanallah. Ungkapan tidak senonoh, menyerang, menghina, merendahkan orang lagi puasa seperti itu. Tolong, itu yang pertama. Jauhi kalau ingin puasa kita tidak sia-sia. Yang kedua, sehingga kami sindir dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Al-Hujurat ayat 12. Langsung artinya saja. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan kalian prasangka, menduga buruk sama orang. Udah gak usah ngurusin orang, berbaik sangka saja sama orang. Kita lagi puasa. Kalau ingin puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali berprasangka buruk. Tapi itu benar buruk, sudah nggak usah nyangka yang buruk-buruk. Ini dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang. Tajasus, kesalahan orang cari-cari. Orang kalau nggak suka cari-cari lah kesalahannya. Jangan, lagi puasa. Ya, mencari-cari kesalahan orang. Lantas Allah melarang, janganlah sebagian kamu menggunjing kepada sebagian yang lain. Udah keburukan dia, biarin dia yang tanggung jawab. Kita tidak usah ngurusi. Lagi puasa. Ini Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali sebagian kamu menggunjing pada sebagian lain. Lantas Allah bertanya, sukakah kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jijik, aib orang itu kan jijik, disebarin lah. Lebih parah itu di medsos. Subhanallah, aibnya orang sesama muslim disebarin di medsos. Jelas Rasulullah SAW berpesan, siapa yang bisa menutupi aib sesama muslim, nanti di hari kiamat kita akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jauhi, menjaga anggota badan dari tindakan buruk. Mata, jaga jangan sampai melihat gambar, video yang tak senonoh, yang menggugah hawa nafsu. Awas ini, mata hati-hati. Lagi puasa, khawatir
Kita sudah capek, haus, lapar. Allah nggak terima. Yang kedua, telinga. Hindari mendengar omongan orang yang jelek-jelek. Gak usah dengerin, kabur aja. Kalau orang ngobain orang, gak usah dengerin, kabur. Orang yang menyudutkan, merendahkan, mencela, jaga anggota kita, tangan kita. Jangan sampai memukul, emosi, kurang ajar dia. Udah maafin, tidak usah dibalas. Jaga tangan kita, kita lagi puasa. Jangan sampai memukul, menzalimi, menyakiti fisiknya. Kemudian jaga hati. Jangan sampai ada prasangka buruk, jahat, apalagi benci, hasud. Subhanallah, lagi puasa, jangan hasud sama mukmin muslim. Apa itu hasud? Gak suka kalau orang muslim lain itu dapat nikmat. Kalau dia dapat nikmat nih, sedih. Gak suka kalau orang lain sesama mukmin dapat nikmat, itu sedih dia. Itu hasud. Sehingga jelas Rasulullah SAW, hasud itu tanpa disadari akan menggerogoti amal-amal kebaikan kita tanpa kita sadari, seperti kayu bakar dimakan oleh api. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga, tidak berbicara kotor. Bicara kotor, keji, tidak pantas, jorok, ucapan kefasikan, hibah termasuk itu. Namimah, adu domba, mengadu domba sesama mukmin agar dia nggak suka sama orang itu. Subhanallah, lagi puasa. Dusta, bohong, ngibul, bukan ngibul, bohong. Lagi puasa tuh ngibul. Yang keempat, hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatannya, apa kata Rasulullah, maka Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makan minumnya. Allah nggak butuh orang yang puasa tapi hati, lisannya, matanya tidak berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Yang keempat, tolong lagi puasa, biar kita puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari konflik. Seemosi apapun kita, marah dengan orang, dia salah sama saya, sudah maafin. Perselisihan jauhi, konflik, tahan diri emosinya, amarahnya. Jangan sampai terjadi perselisihan, perseteruan. Terakhir, lagi puasa, kita ditakdirkan masuk puasa, biar puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyakiti orang lain, baik menyakiti fisik, memukul tadi, menzalimi, atau menyakiti secara verbal. Apa itu? Omongannya menyakiti. Nggak mukul sih, tapi hatinya sampai itu masya Allah pedas sekali sama orang. Mencela dengan mulutnya itu, menghina, menyudutkan, menzalimi, memfitnah. Subhanallah min dzalik. Kami tutup dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis riwayat At-Tabrani. Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan dahaga. Hati-hati, coba hindari 5 tadi. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, pas 7 menit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.